dilarang. Contohnya ya, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat menjadi misalnya menjaga kebersihan kelas. Apa bedanya di sini? Adalah kalau aturan atau tata tertib di kelas itu menggunakan kata-kata yang negatif. Ada kata yang negatif, ada kata-kata negatif itu yaitu ada kata tidak, jangan, dan dilarang. Sedangkan keyakinan tidak menghindari kata-kata tidak, jangan, dan dilarang. Itu kalau aturan atau tata tertib dilarang pasti ada sanksi atau hukumannya. Nah, sedangkan kalau keyakinan itu adalah dilakukan kesadaran diri sendiri karena kalian yang susun, kita yang buat bersama-sama, kemudian kita yakini bahwa hal itu baik. Misalnya nih, kalian buang sampah sembarangan ya, buang sampah di kelas ini, lalu kemudian kalian ingat bahwa kita punya keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas. Jadi ada kesadaran sendiri dan tidak lagi dengan sembarang membuang sampah membuang sampah sembarangan. Baik, anak-anak sekalian sudah paham
dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan yang saya hormati, pagi hari ini selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat berkat pemeliharaannya lah, sehingga kita boleh hadir dalam kegiatan yang ada pada pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan juga staf yang boleh hadir pada kegiatan pagi hari ini. Jadi kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan aksi nyata tugas dari setiap calon guru penggerak, terutama kami sebagai angkatan ke-7. Kami melaksanakan diseminasi di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk lanjut dalam kegiatan pagi hari ini, saya akan memberikan icebreaker dulu supaya tidak tegang ya, supaya kita fokus, supaya kita santai. Siap Bapak Ibu? Ya. Baik. Jadi gini, gamesnya seperti ini. Kalau saya katakan pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali, ya kan? Kemudian kalau saya katakan siang, 2 kali, tak tak. Kalau malam, setengah itu kayak gimana? Nggak sampai. Artinya jangan ribut kalau malam. Ya. Jadi saya supaya kegiatan apa games ini bertujuan untuk supaya kita fokus dengan acara pada pagi hari ini. Sekali lagi, pagi berapa kali Ibu, Bapak Ibu? 1 kali. Kemudian siang 2 kali, malam setengah. 1. Baik, jadi tadi pagi 1 kali, tepuk tangan 1 kali, siang tepuk tangan 2 kali, malam tepuk tangan setengah. Kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Pagi, siang, malam. Nah, seperti itu ya. Jadi sebentar saya akan ajak bagaimana fokus kita dengan arahan dari saya ya. Lebih seru kalau berdiri ya Bapak Ibu. Silakan kita berdiri bersama-sama. Ya, baik. Gamesnya akan dimulai. Siap ya? Sudah siap? Baik. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Ya, nggak apa-apa. Ya, sekarang coba lagi ya, agak fokus lagi. Malam. Masih ada yang salah. Saya belum fokus. Pagi, malam. Masih ada yang belum fokus. Malam. Masih ada. Sekali lagi ya. Siang, pagi, siang, malam. Nah, sudah fokus. Oke, silakan dulu Bapak Ibu. Ayo kita tepuk tangan sama-sama dulu supaya menambah semangat kita pagi hari ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam materi kita pagi hari ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya. Saya berharap kita saling mendukung, berkolaborasi, belajar bersama demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita, SMA Negeri 1 Kuningan, sekolah yang kita cintai, supaya ke depan sekolah kita lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, nah, berbicara tentang budaya positif, apa itu budaya positif? Jadi bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, terlebih disiplin positif di sekolah kita. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi untuk membahas materi tentang budaya positif ini, saya ingin Bapak Ibu guru memberikan tanggapan ataupun pendapatnya atau setujukah dengan pernyataan yang ada di depan Bapak Ibu tentang bagaimana mendisiplinkan anak ya. Pernyataan yang pertama adalah mendisiplinkan anak dengan hukuman
anak harus dipaksa dulu akan dulu nanti akan terbiasa. Lalu yang kedua adalah pemberian hukuman positif. Pemberian hukuman positif itu seperti misalnya disuruh membaca, ya kalau melanggar disuruh membaca atau disuruh menyapu, ya dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang ketiga adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi diri anak? Nah, silakan Bapak Ibu berpendapat. Kira-kira pernyataan ini apakah Bapak Ibu setuju ataukah bagaimana pendapat Ibu? Silahkan. Ini berkaitan dengan keseharian kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Ayo, siapa yang berpendapat? Ayo, tidak apa-apa. Apa setuju atau tidak setuju? Tidak apa-apa. Tidak masalah Bapak Ibu. Ya, setuju. Boleh siapa yang mau berpendapat? Menjelaskan apa yang setuju seperti apa? Ayo, yang pertama mendisiplin anak dengan hukuman. Jadi anak harus dipaksa dulu baru nanti juga akan terbiasa. Pemberian hukuman positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang mau memberikan pendapat? Oke, saya memberikan pendapat. Ini kalau pemberian penghargaan dapat mengakibatkan anak. Misalnya anak-anak yang rajin, tentu kita kasih penghargaan supaya lebih giat. Kemudian yang anak-anak yang lain bisa berlomba untuk mendapatkan penghargaan, karena di situ adalah tentu kalau dia adalah ranking tentu menjadi suatu kebanggaan. Ya. Nah, saya kira itu gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yohanes sudah memberikan tanggapan. Bagus sekali tanggapannya Pak. Mungkin masih ada teman-teman yang lain. Silakan Bu, kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Bos ini, yang di poin pertama mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Seperti apa contohnya ini yang di poin pertama ini, yang harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Maksudnya pernyataan Ibu, kita mendisiplinkan anak biasanya kan kita ketika anak melanggar, kemudian kita memberikan hukuman, punishing, hukuman kepada anak tersebut. Kemudian artinya ada pemaksaan dulu. Pemaksaan ini maksudnya kebiasaan-kebiasaan itu kamu harus disiplin, kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak, saya akan hukum kamu, kayak gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Berarti di sini ada pembiasaan ya? Iya. Budaya tersebut. Kira-kira apakah Ibu setuju mendisiplinkan anak dengan hukuman? Kalau dari ketiga-tiga poin itu, ya alhamdulillah itu sudah, menurut saya sudah bagus. Sudah bagus. Ya, sesuai. Sudah sesuai. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan pendapat bahwa Ibu setuju seperti juga Pak Yohanes juga setuju dengan pernyataan di atas. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebentar akan terjawab dalam materi kita pada hari ini. Saya belum bisa menjawab. Sebentar akan terjawab sendiri. Pernyataan-pernyataan di atas apakah sudah termasuk di dalam bagaimana mendisiplinkan anak secara positif, atau hal ini adalah hal yang masih keliru atau salah tindakan kita seperti ini. Baik, saya lanjut. Apa yang akan kita bahas ke depan ini tentang dalam modul budaya positif adalah yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ke depan kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu. Semoga apa yang akan kita bahas ke depan ini akan menjadi bekal kita di dalam memajukan sekolah kita ke depan. Baik. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila saya kira kita sudah tahu bersama apa ada enamnya, seperti beriman dan kata-kata Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Kemudian apalagi mandiri, gotong royong, dan kebijakan global, bernalar kritis dan berpikir kreatif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini yang perlu sekali kita pahami dalam tugas kita sebagai pendidik, bahwa pembelajaran itu kita belajar sesuai dengan kebutuhan
siswa itu sendiri, ya. Belajar berpihak kepada siswa. Seperti dalam materi kami di dalam calon guru penggerak ini ada 3 modul. Modul pertama ini ada 4 submodul. Jadi modul 1.1 yaitu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, modul 1.1 itu Bapak Ibu berbicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini menitik beratkan bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, tahu petani kan? Kita di desa juga masih berperan sebagai petani. Bagaimana seorang petani memperlakukan tanaman seperti misalnya kepada tanaman coklat atau dan juga tanaman jagung itu tidak sama Bapak Ibu, ya. Harus berbeda. Perawatan jagung, tanaman jagung itu berbeda dengan perawatan coklat. Harus sesuai dengan kebutuhannya. Memberikan pupuknya juga harus takarannya harus sesuai. Ya, seperti itu juga dengan bagaimana kita menghadapi anak didik kita di sekolah. Jadi intinya di sini kita harus mengubah paradigma kita tentang pembelajaran bahwa kita mendidik anak-anak sesuai dengan kebutuhan, berpihak kepada mereka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam disiplin positif. Nah, tadi di luar ya ada teman, berarti ada disiplin negatif. Ya benar, ada disiplin negatif, ada disiplin positif. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang disiplin positif, kira-kira apa itu disiplin? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan. Kira-kira apa itu disiplin? Ayo Bapak Ibu, silakan Bu Ratna. Ya, menurut saya disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, aturan, norma yang berlaku. Oke, disiplin tata tertib ya harus dilaksanakan, norma yang berlaku. Baik, terima kasih Bu Ratna. Siapa lagi? Bapak, mungkin ada? Bapak Ibu guru silakan. Apa itu disiplin? Silakan Bu Asri Kawan. Disiplin itu suatu sifat mental yang dengan sadar mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan-larangan yang ada terhadap sesuatu hal. Iya, intinya bahwa disiplin itu mematuhi aturan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Masih ada yang mau memberikan tanggapan apa itu disiplin? Masih ada. Masih ada, silakan. Menurut saya, suatu sikap kesadaran dan kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan dan norma sosial yang berlaku. Ini lebih tinggi lagi. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih jawaban dari Bapak Ibu sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Baik, kita akan membahas kira-kira disiplin positif itu seperti apa, ya. Nah, dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Garis bawahi ketidaknyamanan. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Kenapa ada kata ketidaknyamanan di sana? Nah, kadang-kala kita mendisiplinkan anak itu membuat anak merasa tidak nyaman. Tidak nyaman seperti apa? Saya harus datang ke sekolah pagi-pagi karena saya takut dihukum, misalnya, ya kan? Saya harus kalau di kelas harus tenang, diam. Kalau saya ribut, saya dimarahi, misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ada ketidaknyamanan di sini, Bapak Ibu. Betul enggak? Ya. Jadi siswa datang tepat waktu ke sekolah itu karena mereka takut dihukum. Ayo kita sudah terlambat. Nanti kita dihukum, nanti kita disuruh angkat meja dan sebagainya, pusat dan sebagainya. Ada ya? Jelas di sini ada ketidaknyamanan, betul? Ya. Ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, apa bedanya motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, Bapak Ibu. Nah, seperti tadi, anak-anak takut datang terlambat karena apa? Karena takut dihukum. Itu motivasi dari luar. Saya takut ketemu dengan misalnya Ibu Ida, misalnya, ya. Saya takut dengan matanya melotot. Saya cepat.
Jadi ada rasa takut. Ini motivasi ekstrinsik namanya, bukan motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik kita harus menumbuhkan apa? Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut, yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Ida ya tadi kan. Nah, lanjut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, tanpa ancaman, tanpa maupun hukuman. Iya, ini yang perlu sekali kita perhatikan sebagai pendidik, bahwa kita menanamkan disiplin kepada anak tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman untuk menghindari apa tadi ketidaknyamanan anak. Karena misalnya di suatu kondisi, misalnya yang piket saat itu galak-galak ya, misalnya si guru A misalnya dia galak. Kalau anak-anak terlambat dia hukum, ya kan? Kemudian si guru B dia orangnya tidak galak, ya. Dia hanya memberikan nasihat, baru kemudian masuk dalam kelas. Nah, seperti ini. Oh, besok siapa piket? Guru B yang piket besok. Oh, tidak apa-apa, tidak terlambat. Besok guru siapa yang piket? Guru galak. Jangan kita cepat waktu. Nanti kita dapat hukuman. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasinya berasal dari dalam diri anak tersebut. Ini yang perlu sekali ada dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini pun sangat perlu kita pahami tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena setiap tindakan manusia atau perilaku manusia itu dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang mendasari dalam diri manusia. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang ada dalam setiap diri manusia? Kebutuhan bertahan hidup. Misalnya nih, ada anak-anak terlambat datang ke sekolah, ya, kita panggil, sini kamu, galak, ya. Lalu kita tanya, kenapa kamu terlambat? Ada menjawab apa? Misalnya, tadi saya membantu orang tua saya, ya, tadi saya masih pergi kebun, masih membantu orang tua. Nah, pokoknya kita tidak mau tahu itu, harus kamu tepat waktu. Nah, ini harus kita carikan solusi, Bapak Ibu. Jangan langsung menghukum, jangan langsung menghakimi. Kita lihat kebutuhan dasarnya, kebutuhan bertahan hidup. Dia bisa hidup dengan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, harusnya kita carikan solusi seperti apa? Apakah kita datangi orang tuanya atau seperti apa? Seperti itu, ya. Berikut, kembali ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kadang-kadang ada anak-anak seperti itu, ya. Karena di rumah anak-anak yang broken home misalnya, kurang kasih sayang, kurang rasa diterima di rumahnya, sehingga di sini kadang-kadang berbuat pula. Dan kita ketika mereka melanggar, kita tidak tahu latar belakangnya apa yang menjadi kebutuhannya, ya kan? Kita langsung sikat habis, dihukum. Kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan anak itu, kebutuhan kasih sayang. Perlu didekati seperti ini. Jangan langsung menghukum, jangan langsung menghakimi anak tersebut. Tapi kita harus lihat apa yang menjadi kebutuhannya. Dia rindu akan kasih sayang pelukan dari seorang. Silakan masuk, Pak Yohanes. Ya, lanjut. Kebutuhan akan penguasaan. Ini pun perlu sekali kita ketahui. Ya, kadang-kala ya. Nah, ini kadang-kala misalnya mengajar kimia, ya, saya tidak studi kimia. Nah, karena tidak kuasai itu materi. Saya sudah menjelaskan, sudah setengah mati, suara saya sudah habis, tapi dia tidak kuasai materi. Aduh, ini kebutuhan penguasaan, Bapak Ibu. Mereka juga ingin menguasai itu, tapi apalah daya, ya? Apalah daya mereka? Mereka tidak mampu, ya. Harus kita pahami itu, dan harus kita carikan solusi. Nah, berikut kebebasan. Bagaimana itu? Kebebasan. Misalnya nih, kita sebentar mengajar, ada anak-anak yang tertidur, ya kan? Apa yang kadang-kadang kita lakukan? Kalau anak-anak tertidur di kelas, ya, di wilayah, siapa yang membuat pendapat? Dimarahin, kan? Keluar. Di sini bukan tempat tidur. Betul, Bapak Ibu? Langsung kena
semprotan, dibentak, dihakimi di situ pokoknya. Kamu ini, kamu doang, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin anak ini di rumahnya numpang, ya kan? Jadi dia tidak bebas. Saat pun sedikit dia tidak punya waktu, Bapak Ibu. Ini kita harus lihat. Tidak langsung mencaci dia, menghakimi dia, memarahi dia sampai memukul dia. Apakah ini solusi yang kita tawarkan kepada anak kita? Tentu bukan. Anak akan semakin terpuruk, anak akan semakin larut di dalam kesedihannya. Kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kesenangan. Ya, ini kesenangan. Kadang-kala ya, anak-anak di dalam ruang kelas itu kalau kita mengajar suka main. Iya kan? Ada yang lempar-lempar temannya, ada yang apalah, pokoknya mengganggu temannya. Itu kebutuhan kesenangan yang kalau kita tanya, kenapa kamu suka lempar teman? Saya senang aja kalau dia marah, misalnya kan, seperti itu. Ini kebutuhan kesenangan. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, supaya mereka bisa senang, mereka bisa tertawa di dalam kelas. Buat pembelajaran bervariasi, kreatif, inovatif, sehingga anak-anak bisa senang di dalam pembelajaran. Baik, kita lanjut supaya materi ke depan. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu punya motivasi, Bapak Ibu. Ya, ketika bertindak itu ada motivasi. Motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di depan ya. Jadi siswa melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ya, ini tadi sudah jelas ya di depan saya bahas. Siswa melakukan disiplin, siswa datang tepat waktu ke sekolah karena takut akan hukuman. Ya, dan ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Apakah ini akan bertahan? Tentu tidak. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa ada guru yang tidak menghukum loh. Ada guru yang lembut. Aduh, nak, kenapa terlambat? Ya kan? Apalagi ibu-ibu, jangan terlambat lagi ya. Nah, apakah ini anak akan sadar ketika dihukum? Mungkin iya akan tepat waktu. Ketika menghadapi guru yang lembut, dia tidak lagi tepat waktu. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, dari luar. Berikut, karena memang mereka termotivasi, tapi ketika tidak ada penghargaan, apakah mereka akan termotivasi lagi? Mereka berada di tempat lain, di posisi lain, apakah mereka akan termotivasi lagi? Kan tidak. Karena motivasinya itu kita dapat penghargaan. Ayo berlomba-lomba melakukan, mengerjakan tugas supaya kita dapat hadiah, imbalan, penghargaan, pujian, ya. Atau seperti ini misalnya, tadi kan sesuai ya. Sekarang kita Bapak Ibu, ada ibu kepala sekolah, misalnya. Jam berapa nih? Harus kita tepat waktu datangkan ada ibu kepala sekolah. Ini motivasi ekstrinsik, saudara. Karena ingin dipuji atasan, pimpinan kita. Ketika tidak ada kepala sekolah, kita santai aja. Kan seperti itu. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Karena motivasi apa yang perlu ada dalam diri setiap kita, baik siswa maupun kita sebagai pendidik, adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri seseorang. Jadi siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, menghargai dirinya. Ya, saya melakukan ini karena itulah yang harus saya lakukan. Ada nilai-nilai kebajikan, ya. Bukan karena saya mendapatkan imbalan, bukan karena saya takut dihukum, tetapi sadar menghargai dirinya, Bapak Ibu. Saya ingin menjadi contoh, menjadi teladan bagi rekan-rekan saya, sehingga saya harus tepat waktu, saya harus melakukan tugas ini, saya harus mengerjakan ini. Itu adalah kesadaran yang timbul dari dalam diri seseorang. Itu yang perlu sekali, dan itu merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Baik. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal? Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi tadi kita berkelakuan dulu ya. Berarti ada disiplin positif, berarti ada disiplin negatif dong. Nah, inilah disiplin positif yang
negatif. Disiplin tapi gagal, ya. Hukuman, ya. Hukuman pasti sakit, menyakitkan, betul nggak? Kalau anak-anak kita suruh push up, emang kesehatan, tapi mungkin tidak sakit secara fisik, tapi sakit secara mental. Malu, ya. Kita bentak dia dengan verbal, dengan ucapan kita. Tidak sakit secara fisik, tapi sakit secara mental. Semakin terpuruk, semakin kecewa, ya kan? Kemudian ada rasa tidak nyaman, tentu. Kalau kita dihukum, hukuman fisik atau hukuman verbal itu ada rasa tidak nyaman juga, Bapak Ibu. Ya, kemudian siswa takut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Siswa akan takut kalau dia dihukum, takut. Ada kan siswa yang saya senang dengan guru A, kalau guru B saya tidak senang, terlalu killer. Dia ada rasa takut di situ. Dan ini akan membuat anak-anak tidak bisa menumbuhkan kreativitasnya di dalam dirinya. Kenapa? Karena ada rasa takut di dalam dirinya untuk melakukan itu. Nanti salah, nanti dihukum, nanti apalah. Ya seperti itu. Berikut memaksa. Nah, hukuman itu bersifatnya memaksa, ya, tentu. Kemudian siswa menyembunyikan kesalahan, tentu. Karena takut. Jangan kasih tahu. Nanti kita dihukum kalau kita ketahuan salah kita apa, iya kan? Nah, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Harusnya kan dia jujur, dia mengungkapkan kesalahannya supaya apa? Supaya kesalahan itu bisa diperbaiki. Kalau dia hukuman pasti akan disembunyi. Siapa tadi misalnya yang ribut? Semua diam, takut. Iya kan? Takut kena hukuman. Berikut, siswa menjadi rendah diri, tentu. Apalagi kalau dipermalukan di depan teman-temannya dengan kata-kata kamu itu, kata-kata apalah keluar dari mulut kita, dia akan menjadi rendah diri. Apakah ini menyelesaikan masalah? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Berikut, konsep disiplin dengan identitas gagal termasuk penghargaan. Ya, penghargaan merusak hubungan. Ada rasa iri tentunya. Ya kan? Dia mendapatkan penghargaan, ada rasa iri. Saya juga sebenarnya patut dihargai, loh. Ya kan? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Kenapa saya tidak mendapatkan? Jadi ada mulai rasa iri. Ya kan? Nilai saya kok bagus selama ini, malah dia yang kok dia yang mendapat. Ada rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas, tentu. Kalau anak-anak yang sudah merasa iri, dia tidak akan itu lagi. Buat apa? Saya sudah rajin, saya sudah kerja tugas dengan baik, tapi saya tidak dihargai. Mematikan kreativitasnya. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, Bapak Ibu di sekolah kita mungkin yang masih menggunakan sistem ranking, ya, tentu ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka tidak ada sistem ranking. Sebenarnya kurikulum 2017 tidak ada sistem ranking, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu tidak ada, sistem ranking sudah dihapuskan. Ya, bahkan kalau tidak salah, karena kita juga belum terlalu menguasai kurikulum Merdeka, ada Pak Wawan di sini, ya. Pak Wawan mungkin lebih tahu, lebih banyak mengikuti iklan secara daring. Di dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi pencapaian KKM, gitu Pak, ya? Ya, yang saya tahu, ya. Jadi seperti itu. Kenapa sistem ranking tidak ada? Yang seperti tadi itu, ada nilai saya kok bagus-bagus. Misalnya wali kelasnya nih, ya up anunya karena ada sesuatu, ya kan bisa jadi kan, sehingga dikasih ranking. Lah nilai saya kok selama ini tinggi-tinggi, dia rendah, kok dia ranking 1, saya ranking 2 misalnya. Ini akan merusak hubungan, akan membuat anak tersebut kecewa, dan pada akhirnya akan mematikan kreativitas dari anak tersebut. Betul Bapak Ibu? Lanjut. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Adalah dengan melaksanakan apa yang namanya restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar kata restitusi? Pasti ya. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar apa itu restitusi, ya. Tapi mungkin juga masih ada yang Bapak Ibu yang belum mendengar proses restitusi itu seperti apa. Nah, dalam proses restitusi ini di mana siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita menggiring anak-anak itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mencari solusi dari apa
dia dia langgar, kemudian dia cari solusi, siswa menemukan solusinya sendiri. Berikut fokus pada pemecahan jangka panjang. Jadi ada pemecahan masalahnya itu secara jangka panjang. Kemudian siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, di mana dirinya memegang kontrol. Bapak Ibu, ini menarik. Kalau saya tanya, siapa yang berperan untuk mengontrol diri seseorang, diri siswa? Siapa Bapak Ibu? Apakah guru? Orang tua? Guru. Baik. Siapa lagi yang mau berpendapat? Guru yang mengontrol diri siswa. Oke. Ternyata Bapak Ibu dari kontrol mengatakan bahwa yang memegang kontrol itu adalah diri kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu bisa tidak di sampingnya siswa terus? Ketika Bapak Ibu di kantor, siswa kita di kelas, bisa nggak kita kontrol mereka? Kalau tanpa kesadaran diri sendiri? Iya. Jadi yang berhak mengontrol, yang berhak ya. Atau tepatnya lebih apa ya? Yang berhak ya. Yang memegang kontrol dalam diri seseorang adalah diri kita pribadi. Ketika kita di kamar, siapa melihat kita? Siapa yang mengontrol kita? Diri kita sendiri, bukan orang tua, bukan guru. Oleh sebab itu perlu ada kesadaran diri. Ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ada penghargaan, tapi ada kesadaran diri dari siswa tersebut. Kemudian siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari dalam proses restitusi ini ada proses di mana siswa akan memperbaiki kesalahan yang ia telah lakukan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, jadi ketika anak atau siswa kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ini penting sekali kita perhatikan, kita pelajari dan kita pahami. Itu bagaimana pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu. Berikut ciri-ciri restitusi. Jadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya kan? Kamu harus ini. Kan kalau ada kadang-kala anak berbuat salah, ya kita akan hakimi dia, ya. Kamu harus tebus kesalahanmu, seperti itu ya. Jadi kita tidak melihat belajar kemudian bagaimana siswa tersebut memperbaiki kesalahannya, ya. Jadi ada solusi yang diciptakan itu berasal dari diri anak tersebut. Berikut menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Berikut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi apa yang mendasari tindakan mereka. Ternyata ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ini yang perlu Bapak Ibu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Akhirnya ada solusi yang didapatkan, pemecahan masalah yang didapatkan yang berasal dari siswa atau anak itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, ini menarik. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, kita sebagai pendidik harus mengetahui di mana posisi kita sekarang. Nah, ini 5 saudara, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Pertama, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Oke, sebagai penghukum, kira-kira Bapak Ibu di mana posisinya sekarang? Jujur, kalau pribadi saya sering berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, bahkan pemantau. Saya belum sampai di sini. Sekarang saya belajar untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki posisi sebagai manajer. Sebagai penghukum itu seperti apa? Ketika anak-anak bersalah, apa yang kita lakukan? Langsung dibela kita, harus dihukum, malah melanggar, harus kena hukuman. Aturan kita seperti ini, pelanggar, malah dihukum. Dan lebih parah lagi saudara, kalau hukuman fisik, ya, di sapu lidi, ya, atau hukuman verbal, itu berbahaya Bapak Ibu.
akan dimatikan kreativitas Anda. Nah, berikut membuat rasa bersalah. Seperti apa membuat rasa bersalah? Ya, misalnya anak-anak melanggar. Bapak ya kecewa sekali lihat kamu. Kok kamu seperti ini? Seperti itu kan? Bagaimana nanti bapakmu kalau tahu kamu seperti ini? Dia merasa bersalah. Apakah ini solusi? Ya. Jadi akan merasa terintimidasi, akan merasa apalagi kecewa. Jadi dia akan terpuruk, saudara, Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai teman. Kadang-kala kita guru juga yang memposisikan diri sebagai teman ya kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak melanggar, apa yang kita rangkul? Aduh, kenapa kamu begitu, nak? Jangan begitu ya kan? Dilus-lus. Ini memang bagus sebenarnya. Ya, merangkul anak-anak. Ya, betul enggak? Kita sebagai teman, jangan ulangi lagi ya, nak ya. Lihat demi bapak ya, demi ibu ya. Itu teman. Ya. Tapi ada posisi, ada sisi negatifnya, Bapak Ibu. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kadang-kala mood guru itu kan beda-beda kan. Kadang-kala kita baik, ya, mood kita bagus, mood kita panas bukannya. Ketika anak itu melanggar, kita tidak lagi melakukan seperti itu kepadanya, malah kita posisinya sebagai tempat rasa bersalah, kita hakimi kamu itu, kita hukum dia. Apa yang akan dialami oleh anak itu? Dia akan kecewa. Ini guru kok dia sudah punya pikiran akan seperti ini kok berubah. Nanti kita akan kecewa. Ya, ini posisi sebagai teman. Berikut sebagai pemantau. Pemantau ini memonitor, ya. Jadi setiap tindakan yang pelanggaran atau tindakan yang salah pada anak kita datangi, kemudian kita berikan konsekuensi. Kamu salah, kamu harus mendapatkan sanksi. Kamu harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan. Itu posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai manajer inilah yang harusnya dimiliki sebagai seorang pendidik atau kita sebagai guru, Bapak Ibu. Saya juga masih belajar memposisikan diri sebagai manajer. Posisi seperti apa sebagai manajer? Yaitu menggiring, mengarahkan anak itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, kemudian mencari solusi, bukan solusi yang dari kita, perhatikan ini, tetapi solusi yang muncul dari dalam dirinya. Kita akan menggiring dia. Kira-kira nak, supaya kamu tidak datang terlambat, apa kira-kira yang akan kamu lakukan, nak? Seperti itu. Jadi kita menggiring dia untuk mencari solusi. Oh, mungkin Pak, saya bisa bangun jam 5. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia mencari solusi. Bukan kita yang memberikan solusi, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi kita harus bangun kepercayaan dirinya, rasa tanggung jawab dari dalam diri anak tersebut, supaya ketika dia melanggar, dia ingat, oh, saya sudah pernah katakan ini kepada bapak, kepada ibu. Ya kan? Jadi solusi itu berasal dari dirinya sendiri, diri anak itu. Itu posisi sebagai manajer. Saya berharap dan saya sangat rindu kita memposisikan diri sebagai manajer. Tapi pelan-pelan Bapak Ibu, tidak semudah memberikan telapak tangan. Karena mungkin karakter kita berbeda-beda ya. Ada yang temperamennya itu ya, ada yang lembut. Memang ini kita harus maklumi. Tapi bagaimana kita supaya kita berada pada posisi manajer ini ya. Ini kita belajar bersama. Saya pun juga masih belajar. Saya juga suka emosi kalau anak-anak lagi ribut di kelas. Siapa yang tidak emosi kan? Iya kan? Pasti kita akan jengkel. Apalagi kalau sudah jam terakhir, lapar, haus. Kalau haus silakan minum dulu Bapak Ibu. Minum dulu ya, izin. Oke, saya lanjut. Silakan Semardan, selamat siang. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas. Kira-kira seperti apa nih keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, ada yang tahu? Mungkin sudah ada yang tahu ya. Dan juga mungkin masih ada yang belum pernah mendengar apa bagaimana itu keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sama dengan aturan atau tata tertib kelas. Boleh minta tolong story, Pak? Minta tolong. Oke, saya. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah seperti aturan atau tata tertib kelas. Di kurikulum Merdeka ini, tata tertib atau aturan peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas atau bisa juga keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini adalah seperti peraturan di sekolah kita, ya, bukan kelas. Jadi ini keyakinan kelas yang saya akan paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan, akan lebih menggerakkan seseorang daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan mengarah pada hukuman dan konsekuensi, untuk keyakinan mengarah kepada restitusi diri. Jadi Bapak Ibu, kalau peraturan itu mengarah kepada hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau kalian melanggar, saya akan hukum. Seperti itu, bukan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu mengarah kepada restitusi diri, seperti tadi yang sudah dibahas ya, dan sebentar akan lebih dibahas lagi. Nah, ini adalah aksi nyata yang saya lakukan di kelas 12 IPA di anak wali saya menyusun keyakinan kelas. Saya harap Bapak Ibu wali kelas juga ini akan melakukan hal yang sama ketika selesai kita melaksanakan kegiatan ini. Buatlah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing untuk sebagai panduan anak-anak dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu di kelas. Nah, seperti apa ciri-ciri daripada keyakinan kelas itu? Nah, ini ada terlihat perbedaan peraturan seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian dilarang mencoret dinding, meja, itu peraturannya. Kemudian tidak mengaktifkan HP selama proses pembelajaran. Tidak diperbolehkan mengganggu teman di kelas. Lalu keyakinan kelas seperti apa? Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, bersikap sopan dan menghormati guru, saling menghargai dan tolong menolong, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini hanya contoh-contoh Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa perbedaan daripada peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu? Ada yang bisa melihat perbedaan di sana? Ada yang bisa melihat perbedaan di sana? Bapak Ibu, ini peraturan, ini keyakinan. Ada yang bisa melihat perbedaan? Sama ya? Tidak sama. Apanya yang tidak sama? Dilarang menjaga. Oke. Dilarang menjaga. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau peraturan atau tata tertib itu menggunakan kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu seperti dilarang, tidak, jangan melakukan, itu kata-kata negatif. Sedangkan untuk keyakinan kelas yang kita akan susun itu menggunakan kata-kata yang positif. Bersikap. Nah, sehingga ketika anak-anak melanggar aturan, membuang sampah pada tempat, jadi ini kita susun Bapak Ibu, bukan kita yang susunnya, tetapi kita bersama-sama dengan siswa kita yang susun. Kalau peraturan biasanya siapa yang susun? Ayo, sekolah, kelas, wali kelas. Tetapi keyakinan kelas ini disusun bersama-sama dengan anak didik kita. Itu adalah keyakinan kita. Kalau melanggar, kita ingat lagi keyakinan ini, kita akan tempel di dinding. Ya, silakan Bapak Ibu berkreasi bagaimana supaya bagus tempelannya di dinding, tulis sebaik mungkin, berikan gambar-gambar karikatur atau apalah untuk menarik sebagai keyakinan di kelas masing-masing. Saya berharap itu bisa kita lakukan di setiap kelas, di wali kelas yang berperan di sini. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini bagaimana kita menyelesaikan masalah, menghadapi anak yang bermasalah adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa itu Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah bagaimana kita mengubah posisi diri anak dari siswa yang gagal menjadi siswa yang sukses, supaya siswa tidak terus-menerus menyalahkan dirinya. Ketika anak melanggar, apa yang bisa kita lakukan? Menghukum. Ya, kita tidak harusnya adalah menstabilkan identitas. Kita akan stabilkan dulu apa yang salah pada diri anak.
kemudian kita ubah menjadi siswa yang gagal menjadi siswa yang seperti apa? Misalnya, nah seperti ini. Pernyataan kita kepada anak, ketika anak itu bermasalah, kita akan mengatakan seperti ini. Nah, melakukan kesalahan itu wajar, ya. Betapa lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kita ubah mengirim anak itu menjadi siswa yang gagal dari siswa gagal menjadi siswa yang sukses. Kemudian dan masalah ini kita bisa selesaikan. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dalam hal ini, namun ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Harusnya ini yang kita lakukan. Kita stabilkan identitasnya dulu. Anak sudah melanggar, kalau kita cerca dengan makian, dengan cacian, kamu ini sudah melanggar, sudah ini, dan seterusnya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ya, misalnya anak tidak mengumpulkan tugasnya, kita marah-marah, ya, jadi-jadinya ya. Jadi kita stabilkan pertama stabilkan identitas dulu, ya. Kemudian apa lagi? Nah, validasi. Kemudian langkah berikut adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah? Adalah menanyakan alasan dibalik tindakan yang dilakukan siswa agar kita mengetahui kebutuhan apa yang belum terpenuhi dalam diri siswa tersebut. Ya, seperti yang saya tadi sudah jelaskan sebelumnya. Nah, seperti apa pertanyaan yang kita bisa lontarkan? Pernyataan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini, ya kan? Jadi setiap tindakan manusia itu pasti ada latar belakang yang melatar belakangi sehingga dia melakukan itu. Dia melanggar, anak-anak melanggar karena ada latar belakang, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri anak itu. Jadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berikut adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menanyakan keyakinan? Nah, anak melakukan kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang kita sudah sepakati bersama. Misalnya tadi ya, anak buang sampah di dalam kelasnya dengan sembarangan. Nah, kita tidak langsung pungut itu, ya kan? Langsung menghakimi dia, kamu ini kotor, pungut cepat. Nah, itu kan. Jadi kita kita tanya dia, apakah yang kamu lakukan ini sudah melanggar sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, ya kan? Jawabannya tidak, Bu. Lalu apa yang ada sini ya, sebentar ya. Nah ini, apakah tindakan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Tentu pasti mereka jawab tidak, Bu, tidak, Pak. Nah, lalu apa keyakinan kelas sekolah kita yang kami ingat sehubungan dengan apa yang telah kamu tadi perbuat pelanggaran? Lalu dia ingat menjaga kebersihan kelas, Bu, menjaga kebersihan kelas, Pak. Jadi muncul kesadaran diri dari anak itu, bukan karena dia takut hukuman daripada kita, dia takut kita lototin dia, tetapi adalah muncul kesadaran diri sehingga kedepannya dia tidak melakukan lagi hal yang sama. Lalu kemudian kita giring dia, apa keyakinan kelas yang kami ingat, seperti yang tadi yang menjaga kebersihan kelas, Pak, menjaga kebersihan kelas, Bu. Lalu kemudian kita giring dia. Lalu kamu mau menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita mengirim anak itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ia lakukan, bukan solusi dari kita. Harusnya kamu sapu itu, kamu bersihkan itu, kamu angkat sampah itu. Tidak, tetapi solusinya dari dalam diri anak itu. Ya, jadi proses restitusi ini saya sudah pernah lakukan, merupakan juga demonstrasi kontekstual dari budaya positif. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini, dengan tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Oleh sebab itu perlu sekali kita menyusun keyakinan supaya ketika anak melanggar, dia tahu bahwa dia melanggar keyakinan yang kita susun bersama. Ya, keyakinan sekolah itu lebih melebar lagi, Bapak Ibu. Keyakinan sekolah itu bisa kita susun bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan
juga orang tua murid, supaya mereka tahu apa yang menjadi keyakinan sekolah kita, sehingga ketika anak mereka melanggar mereka tahu. Nah, sekian apa yang sudah paparkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari apa yang telah tadi dipaparkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, silakan. Ada yang saya bertanyakan. Ini motivasi, ini intrinsik dengan ekstrinsik. Ya. Mana yang lebih berhasil, intrinsik atau ekstrinsik? Iya, Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik mana yang lebih berhasil? Ya tentu ya Bapak Ibu, bahwa motivasi yang lahir dari dalam diri seseorang yang lebih kuat, yang lebih bagus, yang lebih membuat anak itu bertanggung jawab dan sukses di masa depannya. Karena mereka melakukan tindakan bukan karena dorongan atau hal sesuatu yang dari luar, tetapi mereka melakukan tindakan itu karena lahir dari kesadaran diri seseorang. Demikian Pak Yohanes. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada tanggapan? Oh iya boleh, silakan Pak Yohanes. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bosli ini. Kalau nggak salah ya guru penggerak angkatan 7 ya Pak, angkatan 7. Kesimpulan dari materi yang dipaparkan oleh beliau sehubungan dengan budaya positif atau kedisiplinan, tentunya bagi saya sendiri dimulai dari diri sendiri sebagai pendidik, lalu kita terapkan ke anak didik. Tentunya dengan sendirinya instruktif itu sendiri akan muncul sebagai penanaman karakter. Yang kedua proses belajar mengajar bagi guru. Saya mengajak kepada seluruh pihak guru yang idealnya adalah memberikan kenyamanan terhadap siswa atau kebebasan berkreasi atau berinovasi pada saat proses belajar mengajar di kelas. Kemudian poin ketiga, saya mengajak pada semua guru untuk melaksanakan model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru penggerak angkatan ke-7, dan sekaligus saya bangga di sekolah ini kita dapat guru penggerak di SMA Negeri 1 Bonehau untuk lebih memajukan ke depan. Jadi intinya di sini mari kita sama-sama guru sejawatnya itu untuk belajar bersama di sini untuk demi kemajuan sekolah SMA Negeri 1 Bonehau. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan sekaligus juga memberikan motivasi kepada saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan guru sejawat untuk lebih memajukan pendidikan di sekolah kita SMA Negeri 1 Bonehau yang kita cintai ini. Nah, benar sekali tadi apa yang dikatakan Ibu bahwa untuk melakukan atau membiasakan melaksanakan budaya positif atau disiplin positif di sekolah kita tentu itu dimulai dari kita sendiri, dari Bapak Ibu guru sendiri, lalu kemudian kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita sekaligus dengan siswa atau anak didik kita. Seperti semboyan Tri semboyan daripada Ki Hajar Dewantara, ada yang Bapak Ibu ingat? Pertama apa? Ingarso sung tulodo, artinya di depan kita memberikan teladan, kemudian ing madiaman karsa, di tengah kita apa ini? Bapak Ibu masih ingat? Di tengah kita memberikan dorongan, kemudian tuturi handayani, di belakang kita memberikan terus dorongan, support kepada anak didik kita untuk lebih termotivasi dan maju di dalam pendidikan. Mungkin demikian apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa berarti bahwa saya sudah sempurna, saya lebih dari Bapak Ibu, tetapi semoga materi yang saya paparkan ini kita
kita bisa bersama-sama untuk merealisasikan di sekolah kita untuk ke depan sekolah kita lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat. Sekian dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini atas segala perhatian, dukungan Bapak Ibu, terlebih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, mendukung kami di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.